Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini tema kita adalah cinta kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara pilih kasih sama Tuhan. Firman Tuhan kami ambil dari Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan dan. Sekali lagi kami baca untuk kita semua. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan dan. Bapak Ibu Saudara dikasih rumah Tuhan, orang yang mencari pasti akan mendapatkan, apalagi berusaha dalam pencarian tersebut. Tentu saja hari ini kita sedang berusaha mengalahkan, bahkan kita berjuang dalam jam istirahat kita. Ini juga adalah bagian daripada perjuangan. Saya orang Indonesia dengan baik di tempat jualan ada yang mengambil. Saya pernah jual, saya belanja pasar. Berapa ini Bu? Aku pikir ini akan. Lalu aku pilih. Jadi ketika dekat barang ini dekat dia, tergeser tali. Tali ini sampai bebek. Wah, enak tidurnya Pak. Berarti enggak ibu kenal tadi yang saya panggil tadi? Ini enggak. Jadi memang jam-jam seperti ini jam istirahat, dan kita sedang berjuang mengalahkan ngantuk kita. Puji Tuhan. Itu bagian daripada perjuangan. Ya, jadi sedikit ngantuk ada siapa? Lawan sih kita. Lawan ngantuk kita. Sehingga kita boleh mendengarkan. Jadi karena kita lawan, jadi ini sedang ada dua ini. Arah ngantuk sedikit. Aku hormat Tuhan lah lebih banyak. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita lanjut cerita ini ada satu cerita. Firman Tuhan ini ada satu cerita. Ada dua orang yang menumpang dalam satu bis. Menumpang di dalam bis ini. Mereka duduk satu bangku. Bangku yang lain sudah penuh. Tidak ada kesimpulan lain lagi. Yang satu dari penumpang ini harus pakai balsem tangan supaya tidak bau. Yang satu kalau mencium balsem bau. Jadi dua-duanya dibalik ini jadinya. Gara-gara kau balsem itu, kan? Aku jadi malu katanya, muntah di situ. Supir pun apa kata supir. Jadi yang satu mengatakan enggak, kalau enggak pakai balsem saya mabuk katanya. Berkelahi. Andai kan kita supir di situ, apa tindakan kita kepada ibu berdua? Barangkali akan ada mengatakan Pak, kita suruhlah mereka mengambil selain turun. Itu kalau kita supir. Nah kalau kita penumpang yang dua ini, bagaimana pula kita kalau diturunkan seperti ini? Tentu saja kita tidak enak lah, tidak sampai tujuan. Tapi kalau dilanjutkan, perkelahian berlanjut sepanjang jalan. Ada bau balsem ini semalam-malaman ini, mungkin langsung tidak ada bau mereka. Jadi karena bau balsem satu kita muntah aja dia. Itu adalah problem dalam satu situasi. Yang satu harus pakai, yang satu tidak harus pakai. Kalau kita mengalami yang seperti itu, maka kita memiliki supir, atau kita sebagai pelaku, atau katakanlah yang korban yang akan diturunkan supir. Bagaimana rasanya? Atau barangkali ada yang naik sepeda motor sekarang kan macam-macam ini.
jangan diangkat-angkat sepeda motor. Hati-hati di sepeda motor, kadang-kadang di jalan ini mana naik sepeda motor harus diangkat di depan kan itu kan. Tahu-tahu kita mau disenggol. Wah, untuk kita kan mengelak kalau mau disenggol. Lalu 20 meter lagi dia masuk gol. Apa bahasa kita di sini? Mampus. Kalau seperti itu kejadiannya, andaikan kita yang naik sepeda motor tadi, gimana lah kita mendengar kata mampus? Inilah hal-hal yang boleh terjadi di sekitar kita. Dan kedua dari contoh di atas dapat dilihat adalah kemanusiaan, rasa kemanusiaan ada di situ, dan ada rasa nyaman juga. Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, kalau tidak ada kasih tadi, maka ini akan berkelanjutan. Tapi kalau ada kasih, walaupun mau disenggol tadi, jatuh dia di air, aduh kasihan. Kenapa tadi? Rupanya baru makan obat, jadi nggak jelas jalannya. Bisa saja itu jawabannya, nggak disengaja mau nyenggol kita. Mau makan obat. Soalnya gini, pernah saya nggak sepeda motor, kira PTB, PKS. Apakah karena saya kejar-kejar dia dari belakang jatuh, atau karena apa? Jadi dia jatuh, saya kencang, makin kencang dia makin kencang. Nah, ini jangan-jangan yang di belakang ini rampuk atau kencang gitu kan? Kencangnya saya pun kencang. Jadi jaraknya ada kira-kira 20 meter. Makin kencang dia makin kencangkan juga. Ini otak ini gimana itu? Jadi entah gara-gara saya kejar dia jatuh atau tidak, saya nggak tahu sebelumnya. Tuh jatuh dia. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Iya Pak. Tadi saya makan obat. Oh iya kita gila. Jadi bisa saja karena makan obat dia tadi mau senggol kita dan lain sebagainya, sehingga dia harus jatuh. Nah, ini sudah. Inilah kasih yang daripada Allah yang harus dipergunakan. Jadi bukan semata-mata karena niat jahatnya maka terjadi kelakuan yang tidak baik. Bapak Ibu, saudara yang kasih hormat Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan ini tentu saja kita teringat dengan kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang begitu besar kepada kita tentu tidak seimbanglah dengan apa yang bisa kita kerjakan. Sama saja dengan ibu yang melahirkan kita. Ingat saja, siapapun kita, pernahkah terbalas oleh kita perjuangan ibu yang melahirkan kita? Saya mengatakan, siapapun kita, tidak pernah. Dia berjuang dengan segala hal yang dialami, tidak pernah akan terbalaskan oleh kita. Kebaikannya, pengorbanannya, dan bahkan juga pertolongan. Apalagi Allah kita yang mengasihi kita, tidak pernah akan terbalas kebaikan Tuhan. Kalau sakit sembuh, itu bukan sukacita sesungguhnya yang begitu besar, termasuk berkat-berkat yang lain, bukan. Itu hal-hal alamiah saja atau hal-hal yang sangat kecil di atas sukacita yang harus kita suka. Apa? Keselamatan, bahkan juga kemuliaan yang akan diberikan kepada anak Tuhan pada akhirnya, itu yang terbesar. Itu yang kita sukacitakan di dalam kasih Kristus, sehingga kita harus berusaha mendapatkan. Bukan karena supaya kita kaya, bukan karena supaya diberikan ini ABC, bukan. Ada di balik itu yang terindah, yang terbaik, yang tidak dipikirkan oleh kita. Apa yang tidak terlihat oleh kita, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada. Puji Tuhan. Amin.
bilang itu adalah pas. Bijak-bijak. Ada seorang orang tua yang pergi ke Papua. Wow, begini masih. Pas. Itu diberi mas punya. Kalau begini betul sudah kalau begini kalau dikok. Kata dia begini. Yang baru lah boleh begini mas. Ya. Karena di dalam setiap batu-batu yang sepanjang yang terjadi itu ada emas di situ, ada perak di situ, paling tidak ada 5 di situ setelah keluar. Jauh, saat ini jauh memiliki emas. Betul juga. Tapi emas murni yang dipersiapkan oleh Allah bagi kita dalam pengorbanannya dengan kasihnya itu. Baru ditambahkanlah kepada kita yang lain. Bahkan juga kita doakan yang lain juga ditambahkan. Itu pun diberikan oleh Tuhan. Patut kita bersyukur dan patut kita mengasihi Dia, mencari Dia dengan tidak banyak alasan-alasan dalam hal mencari. Bapak Ibu Saudara kita sama Tuhan. Saya kalau ketemu dengan kita di sini ada rasa, sebab bulan ini saya berulang tahun. Ada beberapa ibu kita yang menelpon, ada yang sebagainya. Ya, terima kasih. Tanggal 1 bulan 9 ini, jam ke-50 belum saya pikir kapan. Sedang hari Sabtu saya di rumah. Apalagi yang bisa saya kerjakan setelah hari Sabtu dan setelah hari Minggu. Mungkin Bapak Ibu Saudara mereka sama Tuhan sudah sering sebentar. Karena saya tidak sudah lama-lama lagi nih, sudah ini. Orang-orang saya ganti kehidupannya karena sudah mulai bebas. Ya. Banyak itu. Ada orang tidak tahan lagi lama-lama berdiri. Ada lagi orang tidak bisa lama-lama lagi duduk. Duduk gelisah tergeletak dan sebagainya. Yang seperti ini sesungguhnya harus semakin mencari Tuhan, harus semakin menaruh hatinya kepada Tuhan. Ada seorang yang berpensiun dari usaha, dalam cerita-cerita. Setelah pensiunnya apa program Bapak? Program saya adalah saya akan lebih dekat dengan Tuhan. Saya akan lebih banyak sembahyang. Saya akan lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Adakah seperti itu dalam hati kita, dalam umur-umur kita yang sekarang? Sebenarnya diberikan warning kepada kita dengan segala sesuatu yang kita alami. Amur-amurabi kita doja, amur-amurabi kita kalian. Panas pengapilit, kalau udah pengapilit, kalau lugu pengapilit, ya, itu sudah terus. Maka kita harus lebih waspada dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk membangkitkan rasa kemanusiaan kita dan bahkan menemukan kemuliaan hanya dengan cinta kasih. Kemanusiaan kita harus saling mengasihi. Rasa kemanusiaan kita untuk saling menghormati itu dapat ditemukan ketika kita ada cinta kasih yang dari Tuhan bertumbuh dengan baik dalam hidup. Bagaimana menentukannya? Adalah lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak memuliakan Tuhan, supaya Tuhan itu boleh memberikan hikmat kepada kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, tentang cinta ini ada yang terjadi kepada mungkin ini pemuda atau pemuda. Jadi ada cerita, ada 2 orang dari satu desa pergi ke tempat yang lain. Katakanlah ini tempat wisata. Ketika mereka di desa, kalau di desa sudah seperti di kota. Halo,
sweet itu mudah-mudah saja kan. Kalau di desa jaga, berbeda dia. Jaga, tidak sembarangan mengungkapkan sesuatu, tidak sembarangan mengatakan sesuatu, tidak sembarangan berjujur. Berbeda dengan dalam daerah berkembang, kota dan lain sebagainya. Jadi mereka ini sudah saling kenal. Jadi mereka dalam satu waktu tidak janjian, satu mobil dan pergi ke tempat wisata yang akan dituju dan bertemu di sana. Di tempat wisata itu ada kebun anggur, ada kebun durian, ada kebun mangga. Itu berkumpul di situ dan banyak orang di sana. Ketika mereka sedang wisata ke sana sedikit di situ, durian, anggur ya anggur, maka ditimbang dan dipilih dengan harga orti. Sudah orang banyak ke sana. Kalau di pasar mungkin harga sekian, itu lebih murah di sana. Ketik sendiri, lalu ditimbang bayar. Sambil menikmati itu, dan ketik sendiri dibawa pulang oleh rumah. Lalu mereka duduk di sana. Lalu bercerita banyak, ada meja-meja yang ada di situ bercerita banyak. Mereka yang sudah saling mengenal berkata, itu di dunia ini hanya satu yang saya kasih dan saya oh Roma itu orang pada siapakah? Lalu dia dalam menerima ini saya saja kok di depannya kan begitu kira-kira. Maka dia dengan bahasa yang romantis mengatakan, siapakah gerangan itu ya? Itulah Tuhan Yesus atas laki-laki ini. Wah, aduh, datang seperempuan ini menyebutnya dengan muka merah. Pikirannya yang di depan saya, pikirannya seperti itu jawaban si laki-laki. Tapi dia menjawab, itulah Tuhan Yesus. Apa yang kita simak dari perbincangan ini adalah cinta kasih itu memberikan kekuatan yang besar. Kalau mereka bisa menggambarkan seperti itu, bagaimana cinta kasih kita dengan Tuhan? Kuatkah cinta kasih kita atau puang-puang susu? Susu apakah halang kepalang? Apakah kita hanya sekedar cinta yang membarakan kepada Tuhan itu? Harus kita pertimbangkan. Ada ke Bapak Ibu Saudara kita sama Tuhan. Kalau cinta mereka, walaupun tidak tersambung pada hari itu karena yang satu mengatakan cinta Tuhan Yesus, tentu di balik itu ada lagi emosi yang belum digambarkan dalam cerita. Nah itu harus dikira. Tapi bagaimana sebenarnya cinta kasih kita kepada Tuhan? Kuatkah? Kalau ada tantangan, kuatkah kita? Bapak Ibu Saudara kita sama Tuhan. Kalaupun sekarang agak berbeda situasi yang kita jangan percaya. Berbeda karena sedang digeser angin ke sana. Dan menurut hemat saya, itu tidak akan pernah selesai begitu saja. Karena dia hidup. Setiap yang hidup selalu berusaha. Dia bisa hidup kepada hewan, dia bisa hidup kepada yang lain. Jadi kita sedang berjuang ini. Jadi ada dua sekarang yang tidak nampak yang bisa menggerogoti hidup manusia. Yang setan, iblis menggerogoti iman. Yang virus menggerogoti fisik. Sama-sama tidak nampak, tapi bisa hidup. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih rumah Tuhan, apa yang harus kita lakukan adalah menguatkan kita. Maka dalam berperang menghadapi ini, supaya kita jangan kalah, harus kuat. Dekat dengan Tuhan itu akan mendapatkan kita inspirasi, mendapatkan kita hikmat dalam menjaga hidup kita.
Makanya saudara kita sama Tuhan, belakangan ini saya agak nambah ke samping. Nambah ke samping, kenapa? Supaya saya buat. Jadi dia sebentar ada makan saya. Kalau dari meja sana, bontok, sapu segiring, kita beli. Dubi, bokos. Sapu biar bukan itu semua dulu. Kalau kita udah sakit, jadi kadang-kadang berbaik mau mengelola untuk kemal. Karena ikat tiga bijulu sedang dilonggarkan supaya kuat. Perlukah kuat? Perlu. Kalau dulu saya rajin tidak harus sarapan pagi. Sekarang saya harus rajin sarapan pagi. Kali tidak harus 3 kali pada saat. Kalau dulu saya 2 kali supaya stabil. Menjaga-jaga stabil ini karena pernah saya agak lemah, tidak usah. Jadi Bapak Ibu semua supaya kuat, jaga kesehatan rohanian dengan baik, rajin beribadah. Jaga kesehatan fisik dengan baik, tentu dengan makanan yang baik. Paling tidak rutinlah. Yang biasa 1 kali 1 hari, mungkin 2 kali. Dengan porsi yang wajar. Anda sarankan juga seperti itu. Karena apa? Fisik kita juga harus kuat. Orang yang berperang itu juga harus kuat. Jadi kekuatan kita yang harus kita jaga, jangan pernah salahkan itu. Saya tidak pernah menyalahkan setan. Iblis itu terjadi. Saya tidak pernah menyalahkan itu virus-virus itu terjadi. Kerja kita ada. Kerja kita ada menjaga diri kita. Kerja kita ada menjaga kerohanian kita. Kerja kita ada menjaga kesehatan kita. Itu kerja kita. Jadi karena itu jangan pernah disalahkan itu. Sampai dengan kiamat dunia ini itu akan semakin meningkat. Sampai dengan yang firman Tuhan yang tidak ada bisa mengobati penyakit sampah. Kalau ini masih bisa diobati, ada peningkatan lain masih bisa diobati untuk meningkatkan tingkat pengetahuan kedokteran itu dalam ilmu kimia. Tak ada yang salah di situ semua. Manusia itu perlu peradaban yang semakin tinggi, perlu pengetahuan yang semakin tinggi. Benar yang oleh kamu kedokteran. Kedokteran tidak pernah membuat satu terobosan yang fit dengan kelahiran. Nah, kalau pertanian sudah bisa intensifikasi 4 kali panen dalam 1 tahun, dan bunuh ada 1 kali, terserah dengan kualitasnya. 1 kali dulu, sekarang bisa 4 kali. Karena 75 hari mulai dari persamaian sampai dengan panen sudah ada. Jadi Pak Dokter nggak bisa dengan teknologi kedokteran bisa anak lahir 21 paket. Pak ini bisa. Saya punya rumus Pak. Dan anak saya dalam 1 tahun 2. Yang pertama dan kedua. Karena 4 hari lagi baru 1 tahun abangnya, adiknya sudah nongol. Rani, terus. Dikatakan bahwasanya kalau ibu menyusui tidak boleh hamil. Menyalahi kepada yang dikandung. Maka itu gunanya ada drop. Jadi rahasianya ada Pak. Tapi mahal. Karena segala sesuatunya itu menyangkut dengan ilmu dan itu dihubungkan dengan bagaimana hendaknya. Oh iya. Bingung. Sekilas ibunya dipastikan sehat. Ya. Bayinya dipastikan lagi tidak menyusui pada mamanya ketika menyamai. Ketiga, lahan harus stabil.
Yang berikutnya, ini harus bagus. Ini dokter ya. Karena saya mengibaratkan seperti orang petani. Kalau mau dokter, mau spesialis lagi, ya kita boleh. Bapak saudara kita sama Tuhan. Itu mengenai situasi. Saya mengatakan bahwasanya dalam hidup kita ini banyak hal yang kita pelajari sendiri. Ada yang tumbuh sedemikian dalam pemikiran kita, dalam iman kita, dan seterusnya. Ada itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus kuatkan iman kita. Tidak bisa orang lain yang menguatkan iman kita. Tidak bisa orang lain harus menyorong-nyorong kita. Maka saya mengatakan dulu, ayo biro kamat tahun lain dari baru akan di bawah ini. Ayo pernah amat di berkulai naik nanti. Juga be, kalau masih apa? Saya lapui pero untuk tadi membuat. Saya lapui pero untuk informasi. Hal yang menjawab di sini. Bapak Ibu Saudara kita mematukan, kita harus semakin bijaksana dalam situasi yang sekarang. Bos-bos si Hondo, tak jumpa kita yang di gereja tahun ini sudah begitu kita jumpa. Kita belum tentu sampai kita. Belum tentu kita dong bisa STM. Di suatu nama tuh pertemuan kita di sini. Orang masih jalan apa kita ngalah soal itu, orang masih jalan. Dan dobe, nabi saling menguatkan. Dan dobe, nabi saling mendoakan. Dan dobe, nabi saling memotivasi. Belum lagi itu. Hati Tuhan sudah bisa. Orang masih jalan apa kita sudah masuk. Dan naraka budaya belakai masa pulih. Itu saja ini dua jam dari ini. Baik dari semua dari dua jam. Ini nama kita Tuhan ada di dalam laki kita sedang berjumpa kita dengan Tuhan. Ada dari Tuhan doa tayi. Kalau nama apa di dalam nama Tuhan. Itu besok mata ini kita lihat besok. Kita dari Tuhan itu. Mulai dari nama ini lumayan. Kalau main, anak kita. Jadi mana? Oh, lu pernah dulu membaca dulu kan? Jadi pada sih orang kena tahun asna, dulu diisi rupiah. Ya jadi begini. Dia doa sama orang pas medopek naik. Kalau minum selalu juga. Masih sunah-sunah lama bayar. Saya masih lihat, malu masih dari yang ada korak juga. Ada korak. Apa yang sudah ibadah tamat baik? Kamu lagi di dalam. Ayo dulu. Ada bos mau tamat. Kan bos. Saya mau beli besi. Atau perlu lihat. Sesi rohan yang ibu berjulu, berarti dia nantai, persediaan datang. Itu mau bayar persediaan. Kenapa kita sudah dapat disimpulkan Bapak Ibu Saudara kita sama Tuhan, bahwasanya cinta itu kuat. Jadi karena rasa cintanya kita kepada Tuhan, maka langkah kita itu. Kita berikan adalah yakin. Jadi aku seolah-olah orang Tuhan memang mau. Allah perjuangan sudah kuala sana dan memberi atau kita menyalahkan memberi atau dan memberi atau. Tapi karena berubah namanya juga. Orang yang menghargai dirinya maka akan dapat mencintai orang lain. Berjulu siri tahu jodoh. Kita hargai, kita bangun di dalam Tuhan. Baru pasti
hanya bisa menghargai orang lain, tak bisa mengasihi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, dalam kehidupan kita ini yang tidak banyak waktunya lagi, saya mencatat tidak banyak waktunya lagi. Jadi soal kita sering merevisi orang itu sesuatu kenapa harus diumumkan? Masa sih itu orang lain apa? Mau apabila bagaimana untuk sesuatu seluruh video mau apabila sekarang mau kemudian apa semuanya? Apabila sudah kita sama Tuhan, kita tidak tahu situasi demi situasi yang kita berada. Kita bersiapkan diri kita terhadap cinta kepada Tuhan. Nah, HP di hasil anon, lamun Messi. Kita yang penting dekat dengan Tuhan. Dan kita juga harus mengerjakan pekerjaan kita dengan sungguh. Ayo kamu dan saudari. Harus kamu dan saudari. Rajin bro. Dadang. Akan tadi bertugas. Sejak rajin itu. Tapi nak betul-betul di ladang. Enggak bisa soal. Kamu dan saudari. Larang untuk kita hari itu. Jadi, kalau bukan tiga itu, rajin itu pasang. Ayo mau rajin itu pasangkan balik tidak rumah yang. Enggak. Toke dulu sudah. Biar kamu beli toke. Jangan menghina, lebih merugi orang lain. Sebelah dirina. Hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Orang juga bisa merugikan kita dan kita bisa merugikan orang. Hah? Juga terkena, ya. Dia di bawah, kali dong, bisa di bawah. Tuhan alat pelak hati-hati. Tahu saya diterkama, saya malasan. Hal banyak kebenaran. Mudah modal keluar. Buat mulai topir terus betul-betul berteriak itu. Selalu mau parah, udah seperti. Kemudian aduh betul juga. Oleh nak melalui para bulan ini, saya nyatakan habis sudah. Aku yang melalui bulan Tuhan, kami pilih mana kemana kita mengenal itu. Apa semua serta itu berdua. Kalau orang itu mulai kita orang ini orang itu yang berbeda sudah berbeda. Diluruti kali itu masalah berbeda. Semua itu bentuk arah di pel. Kalau sekolah anak SMA. Sekarang karena online. Beginilah kau dengan pakaian itu menghayai Saudi. Tapi kalau itu jadi artinya kerja itu kerja yang mendapatkan manfaat. Ini dimulai dari diri enak atau bagaimana? Kalau kosong ini salah kata. Ayo jadi makhluk kan itu mau mati. Untuk 5.000 mulai 5 atau 40.000.
Kalau boras kan 4 kilo. Kalau juga ada, atau nanti sekali makan. Tapi boras 4 kilo, sudah berapa kali makan? Bukan terus kamu. Kalau itu sudah ada biasa sama Tuhan, kalau dosa kita yang kasih tadi itu, udah penghasilan lain lah. Kenapa? Dari diri kita dulu di awal, sikap kita, bahasa kita terhadap sesuatu. Udah perkara orang kopek do, pun mengulu keluarga anak. Itu juga kalau pada kita perbulan kenal itu, cucunya pun bisa dibiayai dengan bahasa yang mantap dia. Kalau siapa bisa perbulan itu rumah, harus bisa. Disitulah berkat. Jadi berkat itu dimulai dari diri kita hadirnya. Cinta kasih Tuhan itu pun kepada kita mulai dari bagaimana kita cara menerima. Dari kasih Tuhan kita bakal dipersiapkan yang terbaik setelah kehidupan kita ini. Itu harus kita sukacita. Bukan masing dan kita mampu makanya selalu bulan dengan rencana Tuhan dengan pengorbanan. Harus. Kita akan dapatkan dia kalau kita sungguh-sungguh mencari. Guna asal roh, ikut betul mah roh. Obat Yesus, obat. Jatuh tanah. Dingin tanah jatuh. Itu bahasa yang mantap. Bukan asal dibuat, itu bahasa. Datang pada Tuhan itu harus datang dengan sungguh-sungguh, dengan dengar firman-Nya dan bahkan juga terima dengan sungguh-sungguh. Itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan terakhir, sama-sama cintalah kita dalam Tuhan, dalam membangun kemanusiaan, bahkan juga dalam persekutuan kita di hidup Yesus. Supaya apa? Karena Tuhan menginginkan kebersamaan dalam cinta kasih yang membangun satu dengan yang lain di dalam gereja. Akhirnya adalah Mazmur 133. Apabila anak-anak Tuhan itu duduk bersama memuji Tuhan, maka Tuhan akan terpuji kepada mereka. Jadi bersama-sama di dalam memuji. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya.